Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan adalah doa. Meminta bagaimana kematian datang dan seperti apa prosesnya, tanpa sadar menjadi sebuah permintaan yang menembus langit. Umar bin Khattab membuktikannya saat pengikutnya mengatakan itu tidak mungkin. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau adalah ayah dari istri Nabi Muhammad yang bernama Hafsah. Julukan bagi dirinya adalah Al-Faruq, yaitu dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Sebelum masuk Islam, ia merupakan peminum berat. Orang-orang Mekah sangat menghormati dan menyegani beliau. Awalnya Umar sangat antipati terhadap kehadiran Rasulullah, sehingga kaum muslim menganggapnya lawan yang sangat berat. Ia sangat membenci Islam lantaran membuat terpecahnya kaum Quraisy dan Mekah. Oleh sebab itu, ia sekuat tenaga menghentikan dakwah Rasulullah. Umar kerap menggunakan kekerasan untuk menganiaya pengikut Nabi. Kala itu, ia hendak membunuh Nabi Muhammad. Namun salah satu pengikut Nabi bernama Nu'aim bin Abdullah memberitahu Umar jika saudaranya memeluk Islam. Ia pun menjadi sangat marah. Saat pulang, ia mendapati saudaranya membaca Al-Quran surat Toha ayat 1 hingga 8. Murkalah Umar. Ia memukul saudaranya hingga bersimbah darah. Kala itu ia sadar, kemudian membaca apa yang sebelumnya dibaca saudaranya. Umar lalu memeluk Islam. Akibatnya, ia dikucilkan oleh orang-orang Mekah dan ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad. Penyebab Umar bin Khattab masuk Islam. Dari Ar-Rahiq Al-Maktum tersebut bahwa keimanan Umar bin Khattab muncul berangsur-angsur. Pertama adalah kala ia melewati Ka'bah dan melihat Rasulullah melaksanakan sholat. Saat itu Nabi membacakan surat Al-Haqqah. Umar terkesima dengan lafaz-lafaz tersebut. Namun ia mengokohkan hatinya dengan menganggap itu hanya syair seperti perkataan orang-orang Quraisy. Rasulullah saat itu mematahkan anggapan Umar dengan membaca, "Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu Allah melalui Rasul. Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya." Saat itu Umar tetap membantah dalam hati dan menganggap jika bukan perkataan penyair, maka Al-Quran merupakan hasil buatan tukang tenung. Namun lagi-lagi anggapan itu terbantahkan oleh ayat selanjutnya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran dari itu. Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Rasulullah melanjutkan hingga akhir surat. Sebenarnya saat itu Umar telah memiliki benih-benih Islam dalam hatinya. Sayangnya sifat jahiliyah masih menghinggapinya. Selain itu ia juga masih menghormati agama nenek moyangnya. Kisah Umar terkesima dengan Al-Quran. Peristiwa demi peristiwa masih berlanjut. Saat Umar bin Khattab berada di puncak kebenciannya kepada Nabi, ia bermaksud membunuh Muhammad. Di tengah perjalanan, lelaki ini bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kemudian Nu'aim menanyakan tujuan Umar, sampai kemudian mengatakan jika sampai lelaki ini menghabisi Muhammad, maka ia tidak akan aman dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Nu'aim pun mengabarkan jika saudari Umar dan suaminya telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kala itu ia berpaling menuju rumah Fatimah, saudarinya. Benar saja, Fatimah dan Sa'ad sedang melantunkan Al-Quran atas bimbingan Khobab. Ketika Umar melabraknya, mereka menganggap sedang tidak melantunkan Al-Quran, melainkan hanya berbincang. Namun saat mengatakan pada Umar seandainya agama lainlah yang lebih benar dari agama nenek moyang, lalu bagaimana? Lelaki itu pun murka dan menyerang Sa'ad. Ketika Fatimah hendak melerai, ia juga terkena imbasnya. Karena malu, Umar meminta kitab yang dibaca saudarinya tadi. Setelah membersihkan diri, ia membaca surat Toha dan mulai terkagum. Saat itu, Khobab keluar dari persembunyiannya dan berbahagia karena doa Rasulullah terkabul atas Umar. Pria yang terkenal dengan watak kerasnya itu pun menghadap Rasulullah. Awalnya seluruh pasukan mengira Umar akan membunuh Nabi.
Namun saat Muhammad keluar dan memegang pundak Umar, pria itu justru mengucap 2 kalimat syahadat. Kisah sedih wafatnya Sayyidina Umar dan yang membunuhnya. Setelah sekian lama memeluk Islam dan menjadi khalifah kedua pasca Abu Bakar, musuh semakin banyak mengincar Umar. 2 negara adidaya yaitu Persia dan Romawi menjadi wilayah kuasa pria tersebut. Islam semakin meluas. Umar banyak melakukan reformasi secara administratif. Ia juga memerintahkan adanya sensus dan memulai tahun baru Islam setelah peristiwa hijrah. Semua keberhasilan ini membuat Abu Lu'lu' murka. Ia adalah seorang budak namun fanatik dengan negaranya, Persia. Saat sholat subuh tiba, Umar memimpin sholat. Abu Lu'lu' yang merupakan seorang pandai besi menghujamkan pisau tajam ke perut pria itu. Umar terkapar. Di sisi lain, Abu Lu'lu' hendak melarikan diri namun terhalang oleh shaf sholat. Ia pun membunuh semua pengganggunya hingga 13 orang tewas. Umar menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya menggantikan posisi imam. Pria tersebut langsung menggantikan beliau dan membaca surat yang pendek agar sholat lebih cepat selesai. Pengikut Umar membawa Umar ke rumah dan membaringkannya. Ia bertanya, siapa yang telah menusuknya? Ternyata adalah Abu Lu'lu'. Sebelumnya, pria itu meminta bantuan Umar atas persengketaannya dengan tuannya dan Umar telah membantunya menyelesaikannya. Akan tetapi, Abu Lu'lu' telah tewas bunuh diri saat seorang jamaah menelungkupkan kain atas dirinya. Merasa dirinya tidak mampu bertahan lama, Umar menyuruh anaknya ke tempat Aisyah dan meminta izin memakamkan ayahnya di sebelah Nabi dan Abu Bakar. Aisyah menyetujuinya dan tak berapa lama setelah mengetahui kabar tersebut, Umar wafat. Umar memang meminta untuk wafat dalam kondisi syahid. Akan tetapi, banyak pengikutnya yang merasa tidak mungkin karena Umar adalah khalifah dan tidak boleh berperang. Ternyata Allah mengabulkan permintaan Umar. Ia tewas di tangan orang kafir. Permintaan terakhir Sayyidina Umar. Umar meminta kepada anaknya untuk menghitung hutang-hutangnya. Sang anak menjawab kurang lebih 86.000. Umar memerintahkan anaknya untuk melunasinya menggunakan uang keluarga. Akan tetapi jika tidak cukup, maka mintalah bantuan Bani Adi bin Ka'ab. Jika masih tidak cukup, maka mintalah kepada kaum Quraisy dan jangan meminta selain daripada mereka. Ia meminta anaknya untuk segera membantunya melunasi hutang-hutangnya sebelum ia tewas. Selain itu, setelah ia tertusuk, ia juga meminta Abdullah menggantikannya sesegera mungkin dan melanjutkan sholat subuh karena waktu subuh telah hampir habis. Itulah ketaatan Umar hingga ia tidak menyadari bahwa dirinya pun dalam kondisi sekarat. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah. Ia dimakamkan tepat di sebelah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah wafatnya Umar, khalifah digantikan oleh Utsman bin Affan. Dakwah terakhir Umar kepada pemuda sebelum wafat. Begitu banyak kisah yang memberikan pelajaran bagi umat muslim kala pemerintahan Umar. Ia juga pernah mendapatkan 2 pemuda menghampirinya. Salah satu tangan pemuda itu terikat. Pemuda yang lain menuduhnya membunuh ayahnya. Umar pun meminta penjelasan kepada pemuda dengan tangan terikat itu. Ia mengatakan jika ia tidak sengaja melempar batu kepada ayah pemuda lain tersebut. Padahal maksudnya adalah untuk melempar untanya yang menuju kebun penduduk. Atas keterangan itu, Umar memutuskan memberikan hukuman qisas. Namun pemuda yang mendapat hukuman itu minta izin dulu melunasi hutang-hutangnya dulu. Ia meminta waktu 3 hari. Umar pun menanyakan jaminan jika pemuda itu mengingkari janji. Maka Salman mengajukan diri menggantikan hukuman tersebut. Setelah 3 hari, pemuda itu tak kunjung datang. Kemudian Salman bersiap ke tempat qisas. Sebelum Al-Gojo melakukan tugasnya, pria yang ditunggu tiba dengan berlari.
Ia meminta maaf atas keterlambatannya karena untanya kehausan di tengah jalan. Ia meninggalkan untanya dan berlari ke lokasi Kisos. Umar pun terheran, padahal bisa saja pemuda itu pergi melarikan diri. Lagi pula tidak ada yang mengenalinya. Namun pemuda itu menjawab, ia tidak ingin orang lain beranggapan bahwa umat muslim ingkar janji. Kembali, Umar bertanya kepada Salman, alasan ia menolong lelaki tersebut. Salman menjawab bahwa ia tidak ingin ada yang mengira umat muslim saling suuzon pada sesamanya. Umar membatalkan kisos dan pengikutnya bertanya. Jawab Umar adalah, ia tidak ingin ada yang mengira umat muslim tidak saling menyayangi dan memaafkan. Kata-kata bijak dalam kisah Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab sangat menginspirasi. Terlebih adanya beberapa kata motivasi dan nasihat sebagai berikut. 1. Jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu lebih dulu, karena celahmu lebih banyak darinya. 2. Jika engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tidak ada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. 3. Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu lebih dahulu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. 4. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, merasa rugi, dan larut dalam penyesalan. 5. Jika engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. 6. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Sebab apabila engkau meninggalkannya, berarti engkau terpuji. Pesan Umar kepada dua sahabatnya. Pada waktu itu, menjelang wafatnya, Umar bin Khattab sempat menoleh kepada Ali. Hai Ali, bisa jadi kaum itu mengakui kelebihanmu dan hak engkau, kekerabatanmu dengan Rasulullah dan kemuliaan keturunanmu di sisi Rasulullah. Mereka juga mengetahui kelebihan ilmu dan kepahamanmu di dalam agama. Lalu mereka memilihmu menjadi khalifah. Malah jika sekiranya hal itu terjadi, engkau mengatur pekerjaan ini, maka takutlah dirimu kepada Allah. Dan janganlah engkau memberikan hati kepada Bani Hashim yang bersewenang-wenang menekan kepala manusia. Setelah itu Umar menoleh kepada Utsman dan berkata, Hai Utsman, bisa jadi orang-orang itu mengakui kelebihanmu karena dirimu menantu Rasulullah. Mereka mengetahui kelebihan usiamu, lalu mereka memilihmu menjadi khalifah. Maka jika engkau terpilih dan memegang pekerjaan besar ini, sekali-kali janganlah engkau beri hati kaummu Bani Umayyah untuk menekan kuduk manusia. Demikian petuah dari Umar dalam kisah hidupnya sebelum wafat. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan keimanan atas kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.